Kelana Kejora. Aku lupa tanggal pastinya. Yang ku ingat hari itu musim kemarau. Sinar matahari panas meranggas. Udara terasa membakar kulit. Daun-daun menguning berguguran di sepanjang jalan. Penjual dawet dan es buah sedang laris-larisnya karena tenggorokan terus dahaga. Kantor lembaga pers tempatku berproses, penuh sesak anak-anak magang. Semuanya sambil kipas-kipas pakai kertas menghalau panas. Cover majalah dari tahun 60-an sampai yang terbaru terpasang rapi di seluruh permukaan dinding. Lagu Hotel California The Eagles mengalun keras. Bau keringat meruap memenuhi ruangan pengap. Puntung-puntung rokok tersebar di setiap sudut. Plastik bekas es teh dan koran bekas bungkus nasi kucing berserakan. Gelas-gelas kopi sudah beralih fungsi jadi asbak. Satu-satunya yang rapi adalah sudut timur. Tempat buletin yang baru terbit ditumpuk rapi dan telah didistribusikan separohnya. Aku bergegas membereskan laptop dan kertas-kertas outline ke dalam ranselku. Aku ingin segera sampai kosan, melepas jilbabku, lalu menyalakan kipas angin kecepatan tertinggi, sambil selonjoran menyelesaikan esaiku tentang kehebatan perempuan-perempuan prakolonial. Ngopo re? Kesusu bali? Pimretku melongok dari bilik komputer. Sumu aku mas, aku gak bisa mikir nek sumu gini. Pasang AC dong biar anteng semua. Lah mobilmu dikilokan ke tukang loak piye, ijol ke AC. Woi yo jangan. Mobil keramat kesayangan bapakku Ji. Makane gak usah muna-muni AC, jurnalis kok gak kuat sumuk. Aku cuma nyengir. Menurutku, kantorku ini punya suasana sederhana dan eksotis. Kalau jendela belakangku buka, aku bisa melihat lalu lintas padat di atas jembatan dengan siluet gunung Merapi di kejauhan. Kalau jendela timurku buka, aku melihat air sungai yang mengalir deras. Itu sebabnya setiap kali hujan, aku betah berlama-lama. Ku buka jendela lebar-lebar. Ku pandangi air gemericik, ku dengarkan riak-riak air sungai sambil terus menulis. Tapi waktu itu musim kemarau, debit air sungai berkurang. Ruangan pengap, udara panas. Aku tidak bisa konsentrasi membaca, apalagi menulis di ruangan sesak. Aku ingin cepat sampai kosan. Jo, nanti ku email tulisanku ya, gak usah nagih-nagih sebelum jam 9 ya. Dia hanya mengangsurkan jempolnya karena sibuk menghitung buletin untuk dibagikan ke ruang-ruang dekan di fakultas dan rektorat. Satu bendel besar untuk diantar ke LPM kampus lain sudah ditata rapi. Yang untuk mahasiswa umum sudah disebar anak-anak magang tadi pagi. Aku bergegas menuju mobilku. Mobil Jeep hitam kesayangan bapak yang baru setahunan kupakai. Saat mesin mobil baru saja kunyalakan, ada orang berlari-lari sambil terengah-engah. Re, stop! Penting ini! Aku melongo. Dia adalah Mas Jali, seniorku di pergerakan. Kenapa dia lari-lari begitu? Gus minta ketemu kamu. Barusan aku ketemu di Kopma. Aku suruh jemput kamu. Gus siapa? Gus Biru. Aku mengernyit, mencoba mengingat-ingat. Pasti yang dia maksud adalah senior di pergerakan. Di samping aktif di majalah, aku juga mahasiswa pergerakan. Tapi kesibukan sebagai wartawan kampus membuatku kian berjarak dengan teman-teman pergerakan. Aku hanya aktif secara kultural, bukan struktural. Kami sangat dekat secara emosional. Tapi aku tidak begitu hafal nama-nama senior. Aku memang sering datang di acara-acara tertentu yang sifatnya santai. Misalnya keakraban atau tasyakuran. Tapi aku selalu alpa mendatangi diskusi pergerakan yang mereka adakan. Entah kenapa jadwalnya selalu bentrok dengan jadwal diskusi di kantor majalahku. Terang saja,
Aku tak bisa mengabaikan ini, sebab posisiku di tim majalah adalah redaktur. Setiap teman pergerakanku turun ke jalan untuk aksi atau demo, aku tidak pernah bisa ikut karena dapat tugas meliput berita. Jadi sebagaimana kepada seniorku yang lain, aku nggak tahu Gus Biru itu siapa. Entah nama itu kurang populer atau aku yang kudet, kurang update. Gus Biru siapa? Duh, arek iki. Yang ngisi stadium general pas kamu PKD, hari pertama dulu. Ingat? Aku kan nggak ikut hari pertama, Mas. Aku masih upgrading tim majalah kan waktu itu. Oh iya, itu loh yang pas kamu ospek. Dia orasi yang terus cewek-cewek kesengsem. Dih, aku nggak titen. Aku nggak ikut kesemsem. Ospek kan sudah lama banget. Duh, arek iki. Kok nggak tahu Gus Biru sih? Iku lho re, sing wong gondrong kulitnya bening. Ngarang. Senior-senior mana yang ada yang bening? Kabeh gondrong iya. Tapi orang sing bening kayak sampean kabeh. Dia tergelak sambil menahan rasa jengkel. Kemarin di aula 1, dia jadi pemateri tentang mitologi Romawi dan Helenisme. Kamu ngeliput gak? Nah iya pasti tahu. Wong dia pembicara tunggal. Enggak. Aku nyuruh anak-anak magang yang reportase. Acara intern gitu ngapain aku turun tangan? Wah beneran gak tahu ya? Masa gak tahu re? Yang mau pilih Pajero Putih. Nggak tahu, aku nggak pernah lihat laki-laki dari mobilnya. Dia pernah jadi korlap aksi dak? Kali aja aku pernah wawancara. Enggak re, piye toko iki? Dia kan ketuanya pergerakan. Dia malah yang mengkondisikan korlap. Tiap kami mau aksi, yang ngasih pengarahan malamnya ya dia itu. Tapi dia di belakang layar, nggak melok-melok. Biasanya kalau ada aksi gitu ngawasi dari jauh, lalu evaluasi. Ya embuh, nek gitu aku ora kenal berarti. Wis ya mas, aku pulang dulu. Tapi Mas Dali menahanku. Dia bilang dia segan kembali ke Kopma tanpa berhasil membawaku. Aku jadi penasaran Gus Biru itu siapa. Aku tidak punya memori apapun berkaitan dengan dia. Aku heran, kenapa Mas Dali begitu sungkan. Padahal Mas Dali sendiri punya jabatan. Gus Biru berarti ini secara hierarki ada di atas Mas Dali. Ayolah Re, gak enak aku. Bentar wes. Wajahnya memelas. Mau apa sih kok pengen ketemu aku? Gak tahu Re. Tadi itu lagi bahas tulisanmu di buletin soal prajurit estri. Terus dia nanya, siapa yang kenal penulis ini? Lah anak-anak bilang itu kader Jali Gus. Terus aku ketempuan, suruh ngajak kamu ke Kopma. Aku terdiam. Kalau benar soal prajurit estri yang baru tayang di buletin tadi pagi, enggak apa-apa. Aku memenuhi undangan bertemu. Mungkin ada yang kurang dari tulisanku. Dan ada yang ingin dia sampaikan. Tapi kalau aku harus datang ke Kopma, jelas aku enggan. Re, Guse iki wonge dingin. Enggak, nek naksir. Dia murni ngajak diskusi pasti. Dia incar sama kader yang bisa nulis. Mas Jali meyakinkanku. Seperti tahu jalan pikiranku. Aku mengangguk sambil cengengesan. Oke mas, bilangin ku tunggu di warung Maharani ya. Aku lapar soalnya. Mas Jali terlihat bingung. Tapi aku segera melajukan mobil. Dia mengangguk dan aku berlalu. Sampai warung Maharani, aku sudah hampir kehilangan mood karena di parkiran tadi. Mobilku hampir saja menyenggol motor. Tukang parkirnya memberi aba-aba sambil teleponan. Moodku semakin buruk karena kulihat pengunjung penuh sesak. Wajar karena ini adalah jam makan siang. Tak kutemukan tempat duduk yang kosong, sementara udara semakin panas. Bodohnya aku, tidak memilih kafe yang sejuk dan dingin saja untuk pertemuan ini.
Saking laparnya yang kuingat adalah ayam lalapan dan sambal lamongan yang lezat. Beberapa pengunjung memperhatikanku yang celingukan sendirian. Aku memang terbiasa kemana-mana sendiri. Sejenak aku diam terpaku untuk memilih tempat duduk yang pas. Bau lele dan ayam goreng menghambur, bersaing dengan bau sambal yang menguar menusuk hidung. Aku semakin lapar. Apalagi kulihat pramusaji hilir mudik membawa pesanan lele atau ayam yang dipenyet di atas cowek. Duh, semoga dia tidak terlambat. Rasa-rasanya perutku tidak bisa diajak kompromi. Kuedarkan pandangan. Maharani terbilang warung penyet yang besar. Pramusajinya banyak, menunya beragam. Keran air untuk cuci tangan ada di mana-mana. Musolanya luas. Desain warungnya sederhana tapi udara terbuka lebar. Di beberapa sisi terdapat lesehan bumbu beratap ijuk. Biasanya ditemati makan oleh rombongan keluarga besar. Katanya Maharani di malam hari sangat romantis. Karena nyala lampion di langit-langit dan lilin-lilin di atas semua meja. Tapi aku sendiri belum pernah membuktikannya. Karena di malam hari, aku lebih sering nongkrong di angkringan bersama kawan-kawanku. Aku terus melangkah. Kulihat di sisi utara. Meja kursi ditata untuk pengunjung yang berpasangan. Hanya ada 2 kursi berhadapan dan 1 meja kecil. Cocok untuk orang PDKT. Lalu di sisi selatan, meja-meja besar dengan kursi ditata melingkar. Cocok untuk pengunjung yang datang bergerombol. Lalu di sebelah barat, ada kolam ikan yang luas. Di atasnya berdiri bangunan lesehan seperti warung apung dalam bentuk sederhana. Mejanya kecil, cocok untuk berdua. Tapi kalau ingin bergerombol, meja bisa disatukan. Aku suka suara kecipak air. Aku suka melihat ikan-ikan koi berenang-riang. Apalagi di atasnya ada kipas angin besar. Cocok untuk aku yang kegerahan. Di sanalah aku memilih duduk dan menantinya. Aku memesan es teh dan bilang pada pramusaji bahwa pesanan makananku nanti saja menunggu tamuku datang. Kunyalakan laptop dan mulai melanjutkan menulis. 1 menit, 2 menit, 15 menit. Tidak ada tanda-tanda dia datang. Aku membaca referensi soal sejarahnya Ageng Serang sambil gelisah karena lapar. Es tehku tinggal separuh. Dia belum juga datang. Aku mendengus kesal. Siapa dia sebenarnya? Mentang-mentang senior seenaknya sendiri. Harusnya aku sudah selonjoran di kosan. Dia menyuruh utusan untuk menahanku pulang. Sudah kutunggu beneran, dia tak kunjung datang. Siapa sih dia? Apa perlunya menemuiku?